Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia satu keluarga. Perkenalkan, saya Eka Febrianti, dosen pada program studi teknik perangkat lunak di Universitas Universal. Spesialisasi saya adalah pengajar pada mata kuliah di bidang konsentrasi rekayasa perangkat lunak dan juga mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya dengan menggunakan metode project based learning, kemudian metode daring dan blended learning, yaitu yang selama ini saya lakukan pada salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, khususnya mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dengan bobot 4 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang deskripsi singkat luaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, kemudian mode pembelajaran pada kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Nah, manajemen proyek perangkat lunak merupakan mata kuliah yang hadir untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, di mana tentang konsep yang dipakai dalam memanajemen proyek perangkat lunak dan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi dalam batasan waktu dan sumber daya yang disediakan bagi proyek tersebut. Adapun untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, diharapkan nantinya seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti perkuliahan, mereka mampu mengimplementasikan konsep dan teori dasar pengelolaan proyek teknologi informasi sesuai dengan Project Management Body of Knowledge atau PMBOK pada suatu proyek teknologi informasi. Nah, untuk mewujudkan dari CPMK tadi, semua ini akan dibahas dalam beberapa topik yang akan kita lakukan 14 kali pertemuan ke depan dalam satu semester. Adapun topik yang akan kita bahas dari pertemuan ke pertemuan, yang pertama yaitu tentang konten proses manajemen proyek, yang kedua ada manajemen integrasi dalam proyek, yang ketiga yaitu manajemen ruang lingkup proyek, yang keempat manajemen waktu proyek, kelima manajemen biaya proyek, keenam yaitu manajemen kualitas proyek, dan yang ketujuh manajemen sumber daya manusia proyek, kedelapan manajemen komunikasi dalam proyek, kesembilan yaitu manajemen risiko proyek, kesepuluh manajemen pengadaan dalam proyek, dan kesebelas inisiasi perencanaan eksekusi proyek, terakhir yaitu berkaitan dengan pengontrolan aktivitas proyek. Nah, untuk tidak memperpanjang intro saya, berikut saya akan memperlihatkan cuplikan proses pengajaran saya yang saya lakukan dari waktu ke waktu dengan mahasiswa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia satu keluarga. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi kita di pertemuan yang ke-6, yaitu tentang manajemen biaya dalam proyek. Nah, kita udah dekat juga ya dengan UTS, ujian tingkat semester kita, insya Allah yang akan dilaksanakan pada pertemuan kita yang ke-8. Nah, untuk mengingatkan kembali kepada Anda sekalian bahwasanya ketika setelah UTS nanti kita akan mulai masuk ke praktikum bagaimana membuat sebuah manajemen dari proyek yang baik itu kayak gimana. Oke, kita lanjutkan aja. Untuk hari ini kita akan mulai tentang capaian pembelajaran dari materi kita, yaitu diharapkan nantinya kalian semua itu mampu mengelola penjadwalan proyek serta pengontrolan biaya dari teknologi informasi. Nah, untuk topik bahasan kita pada hari ini yang pertama ada konsep dan definisi dari manajemen biaya dalam proyek, kemudian ada prinsip dasar manajemen biaya itu kayak gimana, terus ada perencanaan sumber daya, estimasi biaya dan penganggaran,
kemudian juga ada kontrol biaya dalam manajemen project, terus terakhir yaitu ada pemanfaatan software dalam manajemen biaya. Oke. Nah, untuk manajemen biaya dalam project ini kita lihat dulu ya apa itu yang dimaksud dengan biaya. Jadi biaya ini bisa dikatakan semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Nah, di sini biaya pada umumnya dia akan diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan lainnya. Nah, sumber dayanya siapa? Contohnya ada orang, ada peralatan, ada material. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini untuk manajemen biaya dalam proyek itu ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya proyek itu sudah jelas dia sifatnya terbatas. Kemudian dia juga perlu dikelola dengan baik. Kenapa dia terbatas? Yang namanya anggaran nggak mungkin tanpa batas. Namanya anggarannya berapa ya kan? Dari 0 sampai berapa gitu. Nah, pasti ada batasannya untuk anggaran tersebut. Kemudian dikelola dengan baik. Karena kenapa anggaran harus dikelola dengan baik? Karena dia akan diperkirakan atau diestimasi. Nah, untuk diestimasi ini dengan anggaran yang diberikan itu cukupnya untuk sampai berapa? Hasil yang didapatkan dengan anggaran segitu apakah telah baik, kualitasnya telah mumpuni dengan yang seharusnya atau belum? Makanya dia harus dikelola dengan baik. Kemudian yang namanya anggaran tadi dia juga harus sifatnya yaitu dianggarkan. Nah, kita punya uang nih, keuangan kita itu dianggarkan untuk pemakaiannya untuk apa saja. Gitu. Terus terakhir yaitu dia diawasi penggunaannya. Nah, perhatian utama dalam manajemen biaya proyek itu adalah pada biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Nah, di sini ada manajemen biaya dalam proyek. Yang pertama tentang penyusunan perkiraan biaya, kemudian ada penyusunan anggaran biaya dan pengawasan biaya juga. Nah, untuk manajemen biaya proyek yang mengikuti proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam proyek. Nah, ini ada life cycle costing ya, ini daur hidup dalam penganggaran atau pembiayaan. Nah, estimasi biaya selama siklus hidup proyek itu yang pertama ada yang disebut dengan biaya pengembangan. Kemudian yang kedua yaitu adalah biaya dukungan selama hasil proyek dimanfaatkan. Nah, analisis arus kas atau cash flow analysis project itu disebut sebagai metode untuk menetapkan biaya manfaat dan arus kas tahunan suatu proyek dengan nilai yang sekarang. Adapun untuk manajer puncak, dia perlu mewaspadai nih pemilihan proyek agar arus kas keseluruhan dapat bisa diatasi. Oke. Nah, ini ada diskon rate. Kemarin kita udah pernah bahas sedikit tentang diskon rate pada pertemuan sebelumnya. Itu sama dengan cut off rate atau handle rate. Nah, dia merupakan nilai minimum yang diharapkan akan diterima perusahaan dengan menginvestasikan dana pada kegiatan lain yang risikonya setara nih dengan risiko proyek. Nah, dia akan seringkali menggunakan tingkat suku bunga bank. Nah, ini ada NPV atau Net Present Value. Nah, dia merupakan nilai ekuivalen saat ini dari suatu nilai di masa depan. Dan akan dihitung dengan menggunakan diskon rate R, di mana ada NPV untuk pemanfaat proyek keseluruhan. Kemudian ada umum yang dipakai sebagai dasar memilih proyek sama dengan investasi ya untuk proyek. T merupakan periode waktu, terus R adalah diskon rate. Nah, ini ada internal rate of return atau IRR.
Nah, merupakan diskon rate yang menghasilkan harga NPV menjadi 0. Oke. Nah, kemudian untuk masih dalam pembahasan tentang manajemen biaya dan proyek, itu ada istilah yang disebut dengan biaya langsung. Untuk biaya langsung ini yaitu biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya apa? Ada gaji karyawan proyek, kemudian ada pembelian barang proyek dan lain-lain. Biaya tak langsung yaitu biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya tagihan listrik perusahaan, ada biaya sewa kantor dan kegiatan perusahaan dan berbagai proyek lainnya. Terus ada istilah yaitu perencanaan sumber daya atau estimasi biaya dan penganggaran. Nah, untuk estimasi biaya ini, itu yang pertama kita lihat ada proses mengestimasi biaya. Kemudian setelah kita tentukan bagaimana estimasi biayanya, itu ada proses yang disebut dengan menyusun anggaran biaya. Terus yang ketiga yaitu melakukan pengendalian biaya. Nah, proses dari ini itu ke kelompok proses pengawasan. Untuk dari melakukan pengendalian biaya sampai nanti estimasi biaya itu kelompok proses pengawasan. Sedangkan kelompok proses perencanaan itu ada di bagian menyusun anggaran biaya. Nah, estimasi pendahuluan yaitu fungsinya untuk menyeleksi proyek. Nah, kenapa harus menyeleksi proyek? Karena dia dilihat nih proyek-proyek mana yang biasanya ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu atau proyek-proyek yang rasanya mempunyai risiko tinggi. Nah, dengan estimasi pendahuluan ini itu bisa ditentukan kira-kira proyek mana yang akan diambil. Nah, dia akan dikerjakan kira-kira selama 3-5 tahun sebelum proyek selesai. Sedangkan untuk estimasi untuk anggaran itu lebih ke alokasi dana dalam anggaran perusahaan dan dikerjakan selama 1-2 tahun sebelum proyek itu selesai. Kemudian itu ada yang disebut dengan estimasi definitif. Nah, untuk estimasi definitif itu merupakan estimasi sebenarnya untuk rincian pembelian sebelum dan selama proyek itu berlangsung. Nah, ini dia nih untuk jenis-jenis estimasi biaya, ada estimasi pendahuluan, estimasi anggaran, dan anggaran biaya definitif. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini ada lagi nih untuk perencanaan sumber daya, estimasi biaya, dan penganggaran masih di topik yang sama, yaitu tentang rencana manajemen biaya. Untuk rencana manajemen biaya ini, dia merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana akan mengelola varian biaya di proyek. Nah, dia akan menjelaskan nih bagaimana merespon proposal yang lebih tinggi atau lebih rendah dari estimasi definitif. Untuk masukan dalam mengestimasi biaya, yang pertama itu ada istilah faktor-faktor lingkungan perusahaan. Kemudian aset proses organisasional, dan yang ketiga yaitu pernyataan cakupan proyek. Terus yang keempat ada WBS dan penjelasannya, dan terakhir yaitu rencana manajemen proyek yang berkaitan tentang rencana manajemen jadwal. Terus ada rencana manajemen SDM atau sumber daya manusia dan register risiko untuk masukkan dalam estimasi biaya. Nah, ini ada piranti dan teknik dalam estimasi biaya. Yaitu yang pertama ada istilah keahlian tenaga ahli, kemudian ada estimasi dengan analogi, terus yang ketiga yaitu menggunakan biaya satuan sumber daya, kemudian yang keempat ada model estimasi parametik, ada bottom up estimating, dan perangkat lunak ada analisis dokumen lelang vendor dan analisis cadangan biaya kualitas. Ini untuk yang pertama. Hasil proses mengestimasi biaya itu ada istilah estimasi biaya kegiatan. Kemudian untuk estimasi biaya kegiatan ini mulai dari detail pendukung, ada juga nih rencana manajemen biaya, kemudian ada berbagai perubahan yang diminta dalam proyek.
Nah, ini ada masalah-masalah utama dalam estimasi biaya proyek. Yang pertama yaitu membuat estimasi untuk proyek perangkat lunak yang besar. Dan dia merupakan pekerjaan yang cukup besar nih, mengingat bahwasanya estimasi biaya dilakukan pada berbagai level proyek. Nah, dia akan banyak orang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman akan pekerjaan yang berkaitan. Setiap orang ini dia akan memiliki biasanya masing-masing akan estimasi yang telah ditentukan ya. Nah, manajemen akan menginginkan sejumlah tawaran, bukan estimasi yang sebenarnya. Nah, ini ada constructive cost model atau COCOMO. Ini merupakan salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh Barry Bohm, digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode atau source lines of code atau SLOC atau function points. Nah, COCOMO 2 ini adalah model terkomputerisasi yang sudah tersedia di web. Barry Bohm mengatakan bahwa hanya model parametrik yang tidak menderita dari terbatasnya pembuatan keputusan oleh manusia. Nah, ini untuk contoh model COCOMO ya, bagaimana membuat anggaran biaya dari sebuah proyek perangkat lunak. Terus ada istilah untuk menyusun anggaran biaya. Nah, untuk istilah menyusun anggaran biaya ini dia fungsinya adalah untuk menyatukan semua estimasi biaya di masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Ada masukan menyusun anggaran biaya yaitu pernyataan cakupan proyek, yang kedua ada WBS dan penjelasannya, dan yang ketiga yaitu ada estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Terus ada jadwal proyek juga yang digunakan untuk melakukan agresi biaya pada setiap periode. Terus ada kalender sumber daya juga. Terakhir yaitu tentang kontrak berkaitan dengan produk atau hasil apa saja nih yang akan atau telah dibeli dari berapa biayanya. Oke, terus tentang piranti dan teknik menyusun anggaran biaya. Nah, di sini dia akan menggunakan piranti umum seperti untuk estimasi biaya proyek. Yang pertama ada agregasi biaya, terus yang kedua ada analisis cadangan, yang ketiga ada estimasi parametrik. Ini akan menggunakan model matematik ya untuk memprediksi biaya totalannya kayak gimana, terus rekonsiliasi batas pendanaan. Nah, hasil penyusunan anggaran ini dia berpatokan dari beberapa hal. Yang pertama ada patokan biaya atau cost baseline, terus kebutuhan dari pendanaan proyek itu seberapa besar, terus yang ketiga yaitu tentang rencana manajemen biaya yang sudah di-update. Oke. Terus ada patokan biaya atau cost baseline yaitu anggaran yang dinyatakan menurut rencana waktu penggunaannya. Dia akan disusun dengan menjumlahkan semua estimasi biaya yang akan dipakai dalam suatu periode tertentu. Umumnya dalam bentuk kurva S, dan anggaran dinyatakan pada rentang waktu proyek digunakan untuk mengukur kinerja proyek. Nah, proyek besar dapat memiliki lebih dari satu cost baseline biasanya. Nah, ini untuk contoh format ya, rencana biaya proyek kira-kira seperti ini bentuknya. Oke. Terus ini ada bentuk perencanaan dari sumber daya estimasi biaya. Ini mulai dari proyek tersebut dimulai, ada start. Nah, cost baseline-nya ini dilihat dengan kurva warna hitam manajemen. Nah, arus kas yang diharapkan yaitu garis merah. Jadi dia diharapkan yang ini. Kenapa nanti kenapa bagian warna merah ini? Jadi yang dikalkulasinya mungkin dalam lebih tinggi ya, tapi diharapkan bagaimana penggunaan dari biaya tersebut, estimasi biaya tersebut dapat ditekan sehingga ada tidak boros terhadap biaya atau penggunaan anggaran yang ada. Gitu. Ini untuk contoh rencana biaya project. Nah, nanti kita akan praktikum nih habis UTS menggunakan Microsoft Office Project ya.
bagaimana cara bikin kurva-kurvanya juga. Nih, kemudian kita akan bahas tentang pengendalian biaya. Untuk pengendalian biaya ini itu berkaitan dengan proses dalam pengendalian biaya, termasuk yang pertama ada monitoring kinerja pembiayaan, yang kedua ada meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi. Kemudian yang ketiga memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya berulang. Terus earned value management yang merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Oke. Ini ada earned value management tadi atau FVM. Nah, FVM ini adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Nah, untuk menggunakan FVM itu harus dibuat terlebih dahulu baseline-nya atau original plan plus approach change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek akan berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan FVM dapat dioptimalkan. Ini ada istilah-istilah dalam FVM nanti kita akan bahas nih termasuk nanti ya pada saat kita praktikum. Pertama ada plan value atau PF, kemudian ada actual cost atau AC, kemudian ada earned value atau EV, kemudian ada cost variance, schedule variance, cost performance index, terakhir yaitu schedule performance index. Terus ini rumus-rumus earned value, ini saya nggak akan bahas panjang lebar karena ini sebatas pengetahuan kalian aja. Ini ada contoh ya dari earned value calculation for one activity after week 1. Jadi untuk minggu pertamanya kira-kira seperti ini untuk hitungannya ya. Nah, ini di mana proyek contoh perhitungan earned value di mana proyek direncanakan dalam 1 tahun dan sudah berjalan selama 5 bulan. Nah, ini kelihatan di sini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tapi di sini masih prosesnya sampai 5 bulan saja. Ini untuk grafik earned value. Nah, makna angka dalam FVM itu, angka negatif untuk CV dan SV itu dia akan mengindikasikan bahwasannya masalah dalam kinerja proyek atau biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan, sudah lebih panjang daripada yang direncanakan. Nah, CPI atau SPI itu dia akan nilainya lebih kecil daripada 100, juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek. Paling untuk pertemuan hari ini itu aja. Saya hari ini nggak akan memberikan latihan ya. Jadi untuk persiapan UTS itu saya akan bagikan soalnya mulai minggu depan. Saya harap kalian semua udah bersiap-siap untuk menghadapi UTS. Terus jangan lupa dibaca setiap materi yang saya berikan. Nanti UTS sifatnya adalah take home, jadi kalian bisa mengangsur pengerjaannya mulai dari minggu depan. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kalau jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa langsung sharingkan ya, atau kita langsung diskusikan melalui grup WhatsApp kita juga boleh. Kalau pengen tanya saya secara pribadi juga boleh, nggak apa-apa. Atau pengen tanya dulu juga boleh, nggak apa-apa, silakan saja. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia, satu keluarga. Selamat malam. Nah, itulah cuplikan singkat berkaitan dengan video proses pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Semoga video tersebut menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya dan juga para mahasiswa. Dan next time
mungkin kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang lebih baik pada waktu yang selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia satu keluarga. Bye-bye.